Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah semua, al-ikhwah wal akhawat, rahmani wa rahmukumullah. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita ikhlas karenanya, kemudian istiqamah di atas jalannya, dan kemudian Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan sampai akhir hayat kita, dan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semuanya. Tapi sebagaimana dimaklumi, kita masih membahas kitab Sahih Muslim yang berkait dengan Al-Fitan wa Ashrat As-Sa'ah, yaitu kitab Al-Fitan wa Ashrat As-Sa'ah, kitab tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi, kemudian tanda-tanda hari kiamat. Nah, sekarang kita akan memasuki bab baru pada kitab tersebut yang tadi kita sebutkan, yaitu bab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di sini, bab iqbalur rum fi kathratil qatli 'inda khuruj ad-dajjal. Bab iqbalur rum fi kathratil qatli 'inda khuruj ad-dajjal. Baik, dan bab tersebut itu pada bab yang ke-12 ya, bab yang ke-12 dalam kitab Al-Fitan wa Ashrat As-Sa'ah Sahih Muslim. Jadi yang memiliki bukunya silakan dibuka bab yang ke-12 yang tadi kita sebutkan, bab iqbalir rum fi kathratil qatli 'inda khuruj ad-dajjal. Taib, bab ini yaitu tadi kita sebutkan dan disebutkan dalam terjemahnya, itu berperang dengan Romawi dan banyaknya pembunuhan ketika Dajjal muncul. Jadi sekali lagi, bab di situ disebut berperang dengan Romawi dan banyaknya pembunuhan ketika Dajjal turun. Taib, bab ini al-ikhwah wal akhawat jamaah semuanya, madmun atau inti daripada isi hadis yang ada di sini itu sudah kita dapatkan sebelumnya pada bab yang ke-10 ya, bab yang ke-10, yaitu disebut di situ bab pembukaan kota Konstantinopel, keluarnya Dajjal dan turunnya Isa bin Maryam, bab fi fathi Konstantiniyah wa khuruj ad-dajjal wa nuzul Isa bin Maryam. Nah, ini poinnya sama ya dengan bab yang ke-10. Jadi bab yang ke-10, bab yang ke-12 ini sama poinnya, namun dengan tambahan lafaz yang tentunya berfaedah untuk kita semuanya. Jadi intinya bahwa di akhir zaman nanti akan terjadi yang namanya peperangan besar sebelum dibukanya kota Konstantinopel, sebagaimana kita dapatkan riwayat pada bab yang 10 tadi kita sebutkan. Namun urutannya juga yang pernah kita sebutkan riwayat Abu Dawud, bahwa Nabi SAW telah menyebutkan urutannya. Kata Nabi SAW, Umran Baitul Maqdis wa kharab Yathrib. Jadi Umran Baitul Maqdis, dibangunnya Baitul Maqdis, lalu kemudian Madinah rusak. Nah, setelah Madinah rusak itu adanya Al-Malhamah, itu adanya peperangan besar. Setelah peperangan besar itu baru Fathu Konstantiniyah, pembukaan kota Konstantinopel. Kemudian setelah pembukaan Konstantinopel itu khuruj ad-Dajjal, Dajjal keluar. Kemudian setelah Dajjal keluar barulah Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun. Lalu kemudian Ya'juj dan Ma'juj
muncul. Itu urutannya. Nah, sekarang kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam bab ini. Jadi kita baca. Qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Ali ibn Hujr kilahuma an ibn Ulayya wal lafdhu li ibn Hujr. Qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim an Ayyub an Humaid ibn Hilal an Abi Qatadah al-Adawi an Yusair ibn Jabir qala hajat rihun hamra bil Kufah faja'a rajulun laysa lahu hijri illa ya Abdullah ibn Mas'ud. Laysa lahu hijira illa ya Abdullah ibn Mas'ud. Ja'at as-sa'atu qalat faqa'ada wa kana muttaki'an. Faqala inna as-sa'ata la taqumu hatta la yuqsama mirathun wa la yufrahu bi ghanimatin. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام قلت الروم تعني قال نعم وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى بالشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يمسوا فيفيه هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها وإما قال لهم يرى مثلها حتى إن الطائر ليمر بجنابتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا فيتعاد بنو الأب كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خالفهم في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون ويبعثون 10 فوارس طليعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. قال ابن أبي شيبة في روايته عن أسير ابن جابر وقال حدثني محمد عبيد الغبري قال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن حميد ابن هلال عن أبي قتادة عن يسير ابن جابر قال كنت عند ابن مسعود فهبت ريح حمراء وساق الحديث بنحوه وحديث ابن علية أتم وأشبع. وقال حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا حميد يعني ابن هلال عن أبي قتادة عن أسير بن جابر قال كنت في بيت عبد الله بن مسعود البيت ملآن قال فهاجت ريح حمراء بالكوفة فذكر نحو حديث ابن علية. Tapi ini hadis lumayan panjang ya, tapi kita bacakan semuanya mudah diikuti. Dan intinya tadi kita sebutkan sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada bab yang ke-10. Namun di sini ada tambahan lafaz tentunya. Tapi kalau kita lihat terjemahnya di situ, di sini disebutkan daripada hadis Abdullah ibn Mas'ud, hadis Abdullah ibn Mas'ud. Namun hadis Abdullah bin Mas'ud sebelum beliau menyampaikan riwayat ini yang beliau dengar daripada Nabi SAW, ini ada sejarah ada asbab. Jadi ada sebab beliau menyebutkan hadis ini. Ada sebab
beliau sebutkan hadis ini. Disebutkan di sini bahwa dari Abu Qatadah Al-Adawi dari Yasir bin Jabir berkata, angin merah bergejolak di Kufah. Lalu seseorang datang. Ia tidak memiliki kebiasaan lain selain berkata. Jadi maksudnya di sini, dan tadi di akhir hadis juga ada tambahan lafaz bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini kan berada di Kufah. Jadi beliau, Waalaikumsalam. Ya, beliau tentu tinggal di Kufah dan menyebarkan ilmu di Kufah. Oleh sebab itulah kalau orang-orang Kufah, orang-orang tabi'in yang ada di Kufah menyebutkan hanya Abdullah saja, maka itu yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Karena kita maklumi bersama bahwa Abdullah di kalangan sahabat itu kan banyak nama Abdullah. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, adalah Abdullah bin Amr bin As, banyak nama Abdullah. Nah, tapi karena Abdullah bin Mas'ud ini beliau tinggal di Kufah dan beliaulah sebagai guru di Kufah, maka orang-orang Kufah, murid-murid beliau dari kalangan tabi'in cukup menyebutkan Abdullah saja. Ini harus difahami. Jadi ketika mereka sebutkan Abdullah, maka itu sudah pasti maksud mereka adalah tidak lain tidak bukan kecuali Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat ini di akhir disebutkan beliau bermajlis dengan murid-muridnya dan pada waktu itu banyak yang hadir. Nah, kita bayangkan ya, beliau duduk gitu, kemudian banyak yang hadir. Nah, tiba-tiba ini orang datang nih, tergopoh-gopoh datang. Kemudian disebutkan di sini laisa lahu hijjira. Jadi hijjira itu tidak ada ucapan lain, tidak ada yang ingin disampaikan gitu kecuali satu saja. Jadi sengaja dia datang ke Ibnu Mas'ud gitu kan, dengan tergopoh-gopoh gitu. Nah, tidak ada yang ingin disampaikan, tidak ada kata lain yang ingin diucapkan kepada Abdullah bin Mas'ud pada waktu itu kecuali satu saja. Apa yang satu itu? Nah, jadi diperhatikan di situ. Jadi Ibnu Mas'ud duduk setelah sebelumnya wahai Abdullah bin Mas'ud. Jadi kita ulangi ya. Angin bergejolak di Kufah, ya, angin merah bergejolak di Kufah. Jadi kita lihat ya, dari Abu Qatadah Al-Adawi dari Yasir bin Jabir, ia berkata, nah pada waktu itu angin merah bergejolak di Kufah, maksudnya berhembus. Ya, merahnya bagaimana bentuknya? Ya mungkin saja bercampur dengan pasir merah kah, atau mungkin warnanya merah. Yang jelas ini pada waktu itu ada angin merah bergejolak di Kufah. Lalu seorang datang. Ini tadi kita sebutkan. Lalu ini seorang datang kepada Abdullah bin Mas'ud yang sedang duduk-duduk bersama murid-muridnya yang banyak. Ia tidak memiliki kebiasaan lain selain berkata. Ini maksudnya tadi. Laisa lahu hijjira. Ini diterjemahkan tidak memiliki kebiasaan lain. Maksudnya apa? Hijjira, laisa lahu hijjira tadi kita sebutkan, tidak ada kata yang ingin diucapkan kepada Abdullah bin Mas'ud, tidak ada suatu hal yang ingin disampaikan kepada Ibnu Mas'ud orang ini kecuali satu. Itu maknanya. Jadi tidak memiliki kebiasaan lain. Ini mungkin tidak difahami. Tapi tadi dah kita sebutkan, maksudnya adalah orang ini datang kepada Abdullah bin Mas'ud dengan tujuan satu saja, untuk menyampaikan satu hal saja. Apa ucapannya adalah, wahai Abdullah bin Mas'ud, kiamat telah tiba. Itu dia. Itu saja yang dia ingin sebutkan. Sebab itulah disebut di sini terjemahnya ya diganti saja. Dia tidak memiliki suatu hal yang ingin disampaikan kecuali satu saja, atau bahasakan dengan bahasa masing-masing. Jadi bayangkan ada seorang datang cuma ingin menyampaikan satu hal saja. Yaitu apa? Katanya, wahai Abdullah bin Mas'ud gitu. Bayangkan tergopoh-gopoh datang, kiamat telah tiba. Kiamat telah tiba nih, udah dekat dah kiamat. Nah, rupa-rupanya sepertinya orang ini paham hadis-hadis tentang atau pernah mendengarkan riwayat-riwayat tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya salah satunya adalah angin merah.
Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya ba'atsu rihan ahmar min qibali al-Yaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengutus atau menghembuskan angin ahmar, angin merah. Dalam riwayat disebut angin ahmar, angin merah yang datang dari arah Yaman, dan itu akan membunuh atau mencabut nyawa seluruh kaum muslimin. Itu disebut dalam riwayat itu angin merah. Nah, sepertinya orang ini pernah mendengar riwayat tersebut, lalu kemudian melihat angin merah pada waktu itu. Itu merasa terpanggil ya untuk memberitahukan orang-orang di sekitarnya, termasuk Abdullah bin Mas'ud. Ini juga menegaskan kembali apa yang pernah kita sebutkan, bahwa jangan kita tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu terkait dengan hal yang gaib terutama, atau menyebutkan konspirasi-konspirasi, mencocok-cocokkan begitu dengan tanda-tanda hari kiamat ini dan seterusnya, lalu kemudian menyebarkan propaganda kebencian dan seterusnya pada suatu negara atau suatu kelompok orang dan seterusnya, dengan dalih bahwa ini adalah ciri-ciri tanda hari kiamat. Itu. Jadi ini di awal-awal sudah ada orang-orang jenis seperti ini yang menyimpulkan daripada diri sendiri bahwasanya kiamat itu akan tiba. Ini dia tanda-tandanya dengan keyakinan yang penuh. Kita lihat apa yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar orang ini. Kita ulangi ya, orang ini berkata, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, kiamat telah tiba." Yasir berkata, maksudnya perawi yang ada pada waktu itu meriwayatkan, Ibnu Mas'ud duduk setelah sebelumnya bersandar lalu berkata. Ini kita bayang saja ya, ini riwayatnya cukup detail menggambarkan posisi Abdullah bin Mas'ud pada waktu itu. Kan beliau sandar-sandar begitu ya, sambil meriwayatkan hadislah atau menjelaskan penjelasan ilmu kepada murid-muridnya begitu. Nah, tiba-tiba nih orang ini serius gitu kan, menyampaikan hal yang besar pula. Akhirnya beliau pun mengubah posisi dari bersandar menjadi duduk. Ini menunjukkan bahwasanya nih beliau akan serius juga dalam menjelaskan hal ini. Kemudian kata beliau setelah merubah posisi duduknya yang tadi dari bersandar menuju duduk, lalu ia berkata, yaitu Abdullah bin Mas'ud, kiamat tidak terjadi hingga harta warisan tidak dibagi dan harta rampasan tidak membuat senang. Ini tentu kesimpulan beliau ya, kesimpulan beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi selama masih ada kecenderungan kaum muslimin kepada harta, kemudian selama itu ada pembagian warisan, maknanya selama itu kiamat tidak akan datang. Selama itu kiamat tidak akan tegak. Karena barulah beliau nanti akan sampaikan, karena peristiwa-peristiwa menjelang hari kiamat itu menyebabkan kaum muslimin pada waktu itu sudah tidak lagi memikirkan dunia, sudah tidak lagi memikirkan harta-harta warisan, tidak lagi heran ya, tidak lagi berambisi untuk mendapatkan harta ghanimah karena dahsyatnya peristiwa pada waktu itu, yaitu terutama turunnya Dajjal. Dan nanti kita akan sebutkan, dan yang pernah kita sebutkan, kita ingat tidak ketika kaum muslimin merebut Konstantinopel, dan ketika itu mereka di hadapan mereka banyak sekali ghanimah, harta rampasan perang ya, dan bisa dibayangkan betapa banyak harta yang pada waktu itu di Konstantinopel merupakan pusat Romawi pada waktu itu. Nah, tiba-tiba ada syaitan atau ada orang lah yang mereka belum kenal mengatakan Dajjal telah datang kepada keluarga kalian. Nah, kan berarti pada waktu itu mereka kaum muslimin kan sudah tidak lagi memikirkan harta dah. Hilanglah pikirannya tentang harta. Kenapa? Maknanya mereka sudah paham, karena kalau Dajjal dah turun berarti kiamat sudah dekat. Nah, ketika itu barulah kita berbicara tanda-tanda hari kiamat. Tapi kalau masih suka dunia gitu kan, masih dibagi harta warisan, ini masih jauh. Maknanya apa? Maknanya ucapan orang ini terbantahkan.
Walaupun memang betul dia melihat angin berwarna merah. Nah, ini lagi-lagi kita sebutkan bahwasanya apa yang kita lihat di zaman sekarang ini jangan bermudah-mudah untuk mengkompromikan, jangan bermudah-mudah untuk menyimpulkan bahwasanya ini nanti akan terjadi ini, kemudian akan terjadi peperangan lah dan seterusnya. Tidak demikian, tidak semudah ini, karena ini semua adalah hal-hal yang gaib. Bagi kita hanya mengimani dan bagi kita hanya mempersiapkan diri. Bagaimana kita kalau kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib, kiamat tidak terjadi hingga harta warisan tidak dibagi dan harta rampasan tidak membuat senang. Maknanya pada waktu itu dunia bagi kaum muslimin sudah tidak ada artinya lagi. Dan ini lagi-lagi kita ingatkan, sungguh pun nanti ini akan terjadi pada hari kiamat, mendekati hari kiamat, bahwa kaum muslimin pada waktu itu tidak lagi berhajat berminat dengan dunia, karena memang mereka sudah paham keadaan pada waktu itu. Namun lagi-lagi ini adalah pelajaran bagi kita. Janganlah tunggu kiamat dulu, janganlah tunggu Dajjal turun dulu gitu kan, baru sadar bahwasanya dunia ini bukan hal yang paling utama. Baru sadar bahwasanya dunia ini, kenapalah dia sibuk dengan dunia, tersibukkan dengan dunia, lalu kemudian melalaikan agamanya, melalaikan ibadahnya, sibuk dengan hal-hal yang justru malah melalaikan dirinya daripada dunia. Dan sekarang nih kalau kita lihat kaum muslimin yang ada di Indonesia terutama nih, sibuk dengan pilpres lah, pileg lah, pilihan-pilihan. Jadi tidak semestinya demikian. Jadi kalau udah terjadi, kalau udah ada menang, kalau udah yang kalah, ya sudahlah, udah kita selesai, lalu kemudian fokus kepada ibadah. Jadi sekali lagi jangan tunggu lagi peristiwa ini akan terjadi baru kita sadar dunia itu tidak ada apa-apanya. Sebab inilah penting kita membaca hadis-hadis Nabi SAW agar jauh-jauh hari kita sudah sadar. Agar jauh-jauh hari sekali lagi kita sadar bahwasanya ini pasti akan terjadi. Dan kita punya kiamat masing-masing, yaitu kita meninggal dunia, itu kan bagian daripada kiamat kita. Karena kita sudah, kalau sudah meninggal dunia, maka selesai kita punya cerita. Buku catatan sudah tertutup lagi, sudah ditutup, sudah tidak ada tambahan-tambahan lagi. Nah, oleh karena itu dari sekarang kita mengajarkan diri kita untuk betul-betul kita fahamkan diri kita dan keluarga kita bahwasanya dunia ini bukan tujuan utama. Sekali lagi, dunia ini bukan tujuan utama. Jadi mari kita membuktikan bahwasanya dunia ini adalah jembatan untuk kita selamat nanti di akhirat itu. Jadi oleh itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi waktu seperti ini, ikuti kajian-kajian. Walaupun seminggu, walaupun sekali atau 2 kali dalam seminggu, itu lumayanlah untuk mengingatkan kita kepada akhirat. Tapi kalau sama sekali tidak ada, kemudian terus fokus kepada kerja, maka ini dikhawatirkan akan menjadi kelalaian dan akan merugi. Dan kalau kita perhatikan tanda-tanda kecil hari kiamat itu kita sudah rasakan sebelum tanda besar kita rasakan. Di antaranya adalah cepatnya berlalu waktu ini, hari-hari. Jadi kalau kita perhatikan atau perhatikan atau tidak perhatikan, kemarin rasanya hari Sabtu, sekarang hari Sabtu lagi. Betul tidak? Jadi seakan-akan waktu ini atau hari ini sudah ibarat 1 jam kalau jamnya mungkin itu kelamaan. Itu akan lebih cepat. Ini Ramadan lah contohnya. Ini sekarang kita sudah mau mendekati pertengahan Sya'ban, gitu kan? Dah masuk Ramadan. Ramadan sebentar, sehari, 2 hari, 3 hari kita Ramadan, sudahlah Lebaran pula. Iya, Lebaran. Kemudian setelah Lebaran, gitu, Lebaran Idul Adha pula. Kemudian terus cepat-cepat Ramadan lagi. Dan seterusnya. Jadi tidak kita merasa terus waktu itu bergulir dan kita mendekati kepada kiamat, baik itu kiamat yang besar maupun kiamat yang kecil bagi pribadi-pribadi kita. Jadi sekali lagi janganlah kita tunggu peristiwa kiamat besar ini terjadi dulu baru kita sadar dunia itu adalah tidak ada apa-apanya. Maka dari sekarang sebelum
waktunya terlambat, maka sekali lagi dari sekarang kita ambil bekal sebanyak-banyaknya untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harapannya dengan itu kita mendapatkan rahmatnya, lalu kemudian kita diselamatkan daripada azabnya. Baik, kembali kepada hadis ini. Kiamat tidak terjadi hingga harta warisan tidak dibagi dan harta rampasan tidak membuat senang. Ini dah kita maklum ya, mafhum maknanya. Kemudian setelah itu ia berisyarat dengan tangannya seperti ini. Ia menunjukkan ke arah Syam lalu berkata, musuh berkumpul untuk kaum muslimin dan kaum muslimin pun berkumpul untuk menghadapi mereka. Aku berkata, Romawikah maksudmu? Ia menjawab, ya. Saat perang itu terjadi, serangan besar-besaran. Kaum muslimin mengirim sekelompok pasukan agar mati, tidak kembali kecuali dalam keadaan menang. Taib. Jadi kalau kita melihat di sini, setelah secara kesimpulan beliau menyebutkan bahwasanya pada waktu itu harta warisan tidak akan dibagi, orang pun tidak akan heran ya, tidak akan berhajat dengan harta dunia. Barulah beliau menyebutkan secara detail peristiwanya. Ya, kata beliau, setelah itu ia bersyarat dengan tangannya seperti ini. Ia menunjuk ke arah Syam, lalu ia berkata, ya kenapa beliau radhiyallahu taala anhu Ibnu Mas'ud menunjuk ke arah Syam? Karena peperangan besar Al-Malhamah Al-Kubra itu kan berada di Syam secara keseluruhan. Kalau kita melihat riwayat yang di bab ke-10, Nabi SAW menyebutkan antara Al-A'maq wa Ad-Dabiq. Ya, posisi wilayah tersebut antara posisi Al-A'maq wa Ad-Dabiq, atau dengan kata lain di wilayah Aleppo. Wilayah Aleppo. Nah, wilayah Aleppo itu pun luas juga. Wilayah Aleppo itu luas juga. Nah, Nabi SAW dalam riwayat lain disebut Al-Ghutah. Al-Ghutah di wilayah Ghutah. Di situ juga ada disebut di wilayah itu ada namanya Ghutah. Jadi itu pun disebut oleh Nabi SAW sebagai wilayah perang antara Romawi dan kaum muslimin pada waktu itu. Nah, Ibnu Mas'ud mengisyaratkan menunjuk kepada wilayah Syam. Wilayah Syam kan luas ya. Tapi kita sebutkan tadi Nabi SAW menyebutkan hadisnya sekitar wilayah Aleppo dan bil khusus wilayah Al-Ghutah. Cuma Ghutahnya itu apakah Ghutah bagian barat kah atau bagian timur? Itu kita tidak tahu. Yang jelas itu yang disebut oleh Nabi SAW. Taib. Kemudian di sini lalu ia berkata, musuh berkumpul untuk kaum muslimin dan kaum muslimin pun berkumpul untuk menghadapi mereka. Ini maksudnya siap-siap perang. Aku berkata, Romawikah maksudmu? Ia menjawab, ya. Saat perang itu terjadi, serangan besar-besaran. Itu dia. Jadi sudah jelas ya, bahwasanya akan terjadi peperangan antara Romawi dengan kaum muslimin dengan peperangan yang besar-besaran. Ini yang disebut dengan riwayat Al-Malhamah Al-Kubra, ya, peperangan besar. Namun sebelumnya dalam riwayat disebutkan bahwa kaum muslimin dan kaum Romawi, ya, kaum muslimin dan orang-orang Romawi itu terjadi silih berganti peperangan antara mereka, tapi tidaklah besar seperti Malhamah Al-Kubra ini. Kadang kaum muslimin yang menang begitu, kadang orang Romawi yang menang, begitu seterusnya. Sehingga pada waktu itu mereka bersepakat karena masing-masing antara Romawi dengan kaum muslimin memiliki musuh yang sama-sama mereka ingin kalahkan. Akhirnya untuk mengalahkan musuh tersebut mereka berdamai. Antara Romawi dengan kaum muslimin berdamai. Ya, perdamaian ini fungsinya apa? Ya, fungsinya untuk bersatu menyerang satu musuhnya. Cuma perlu diketahui siapa musuhnya ini, Nabi SAW tidak sebut. Nabi SAW tidak sebut. Kemudian surah para ulama hadis yang mensyarah hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini, mereka tidak sebutkan siapakah itu, apakah Yahudi kah, apakah yang lain kah, tidak. Tapi yang disebut adalah ada satu musuh yang mereka sama-sama perangi. Satu musuh yang sama-sama mereka perangi, yaitu kaum muslimin dengan kaum kaum Rum pada waktu itu. Nah, peperangan yang
kaum muslimin dan kaum Rum ini bersatu itu oleh ahlu kitab ya, ahlu kitab Yahudi dan Nasrani, ahlu kitab nih itu terkenal dengan peperangan Armageddon. Nah, itu Armageddon. Itu yang mereka sebut. Nah, jadi itu berasal daripada kata bahasa Arab. Ya. Jadi Arma itu maknanya adalah jabal, gunung. Jadi Al-Gedon, Al-Judun atau Jedon itu adalah suatu tempat disebut wilayah Al-Wadi atau lembah di kisaran atau di wilayah Palestina. Nah, kira-kira itu tempatnya. Armageddon itu di situ. Maknanya Armageddon ini adalah pertempuran melawan satu musuh yang bergabung di dalamnya kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Yang menurut ahli kitab yang disebut Armageddon yaitu di kawasan Palestina di situ. Tapi rinciannya wallahu taala a'lam. Nah, itu dia. Jadi mereka terjadi al-hudnah istilahnya, damai atau sulh, perdamaian. Nah, kemudian setelah perdamaian itu terjadi, nah orang-orang Romawi rupanya mengkhianati perjanjian tersebut, mengkhianati perdamaian tersebut. Nah, ringkasnya demikian, lalu terjadilah peperangan Al-Malhamah Al-Kubra ini. Jadi mau tidak mau ya sudah tidak ada pilihan lagi. Musuh sudah kalah, gitu kan? Lalu kemudian perdamaian seharusnya tetap terjadi, namun karena berkhianat akhirnya ya sudah terjadilah perang ini. Jadi ini dia kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya mereka lah orang-orang Romawi saat perang itu terjadi serangan besar-besaran. Kemudian kaum muslimin mengirim sekelompok pasukan agar mati. Ini yang disebut dengan dalam riwayat ini disebut wa takunu 'inda dzakum al-qital raddatun syadidah fayashtaritu al-muslimuna syurtatan lil maut. Nah, jadi maksudnya di sini ketika musuh sudah berhadapan dengan pasukan, dan yang pernah kita sebutkan ya, pasukan Romawi pada waktu itu cukup banyak sekali. Dan riwayat sebelumnya dalam bab yang ke-11 disebutkan bahwasanya Romawi ini akan menjadi manusia yang paling banyak pada waktu itu. Maka tidak heran pasukannya pun banyak. Jadi pasukannya kan disebutkan ada ada 8 royah ya, dan masing-masing itu ada 12.000, 80 ya kali 12.000 ya sekitar jadinya 900-an ribu ya, hampir 1 juta pasukannya, hampir 1 juta pasukan daripada orang Romawi pada waktu itu untuk berperang melawan kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin pada waktu itu, nah menurut riwayat ini, dan ini tidak disebutkan di riwayat sebelumnya, fayashtaritul muslimuna syurtatan lil maut. Maka kaum muslimin itu menyiapkan syurtoh. Jadi syurtoh ini ibarat batalion lah ya. Jadi ibarat di bawah batalion namanya kompi lah ya, ibarat kompi. Nah, kompi ini itu disebut syurtoh. Jadi syurtoh ini maknanya pasukan yang mensyaratkan dirinya untuk mati. Mensyaratkan dirinya untuk mati, maka disebut syurtoh. Nah, jadi mereka itulah yang paling depan, lebih dahulu melawan kaum Romawi. Dan disebutkan dalam riwayat sebelumnya, sebelum terjadi peperangan, kan kaum Romawi meminta, mana saya punya bangsa gitu kan. Dia minta orang-orang Romawi yang pernah masuk Islam, ya, kemudian menjadi pasukan kaum muslimin pada waktu itu, mereka minta untuk diserahkan. Namun kaum muslimin di dalam riwayat tersebut kan tidak menyerahkan, karena itu adalah bagian daripada saudara-saudara mereka kaum muslimin. Jadi mereka tidak diserahkan. Nah, itu juga menjadi mukaddimah peperangan tersebut. Nah, tapi di sini kan disebutkan langsung berperang. Ya, selama riwayat itu sahih, maka selama itu ya boleh digabung-gabungkan. Selama itu sekali lagi riwayatnya sahih, maka selama itu boleh digabung-gabungkan. Tapi ingat, jangan sampai menggabungkan sesuatu peristiwa yang tidak ada dalam riwayat yang sahih. Nah, nanti itu jadinya konspirasi. Taib. Jadi fayastaritul muslimuna syurtatan lil maut. Jadi syurtah yaitu kelompok ini, kompi ini ya gitu kan, maju dahulu
dan tadi mensyaratkan dirinya siap mati, siap mati. La tarji'u illa ghalibatan. Jadi siap mati ya antara mati atau menang, begitu saja. Fayaqtatiluna hatta yahjuza bainahumul lail. Faya fiha ula wa haula kullun ghairu ghalibin. Ya. Jadi kaum muslimin mengirim sekelompok pasukan agar mati, ya, syurtah tadi itu maksudnya. Tidak kembali kecuali dalam keadaan menang. Maksudnya antara dua pilihan, antara menang dan mati syurtah tersebut. Mereka menyerang hingga malam hari, lalu masing-masing dari kedua kubu kembali. Masing-masing tidak menang dan sekelompok pasukan pun itu pun lenyap. Maksudnya apa? Maksudnya betul-betul si kompi syurtah ini melawan gitu kan sampai mati. Sampai malam hari akhirnya si Romawi tidak menang, kaum muslimin pun ya tidak menang jadinya. Ya kenapa? Karena ujung-ujungnya syurtah tadi hilang, meninggal dunia. Syurtah tadi meninggal dunia. Kemudian kata beliau di sini, mereka menyerang hingga malam hari, lalu masing-masing dari kedua kubu kembali. Masing-masing tidak menang dan sekelompok pasukan itu pun lenyap. Maksudnya syurtah itu meninggal dunia, kompi tadi. Kemudian keesokan harinya, ini hari pertama ceritanya, hari pertama. Hari keduanya kaum muslimin mengirim pasukan untuk mati, syurtah itu lagi, ya, agar tidak kembali kecuali dalam keadaan menang, ya sama dengan syurtah yang pertama. Masing-masing tidak menang dan sekelompok pasukan itu pun lenyap. Kaum muslimin mengirim sepasukan untuk mati agar tidak kembali kecuali dalam keadaan menang. Mereka menyerang hingga malam hari. Begitu seterusnya sampai 4 hari. Begitu seterusnya sampai 4 hari. Mereka menyerang hingga malam hari, lalu masing-masing dari kedua kubu kembali. Masing-masing tidak menang dan sekelompok pasukan itu pun lenyap. Maksudnya setiap kali peperangan tersebut sampai malam harinya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Namun ujung-ujungnya syurtah yang tadi, kompi yang tadi meninggal dunia, syahid. Pada hari keempat, itu dia. Pada hari keempat, sisa kaum muslimin yang masih ada maju. Lalu Allah menjadikan kekalahan atas mereka. Mereka membunuh banyak pasukan. Mungkin ia berkata tidak terlihat sepertinya, atau mengatakan tidak lihat sepertinya. Jadi maksudnya di sini apa? Maksudnya bahwa setelah hari keempat tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi yang jelas syurtahnya itu meninggal dunia semuanya. Dan disebutkan itulah sebaik-baik orang yang mati syahid. Dalam riwayat sebelumnya kan kita baca, dan di sini pun akan disebutkan bahwasanya itu sebaik-baik orang yang mati syahid, syurtah tersebut. Nah hari keempat karena syurtahnya sudah meninggal, ya masih ada syurtah yang lain. Cuma kalau mengandalkan syurtah saja, sepertinya kita tidak akan mengalahkan kaum Romawi. Sehingga pada hari yang keempat tersebut tidak hanya syurtah yang maju melawan kaum Romawi, namun seluruh kaum muslimin yang pada waktu itu, dan disebutkan dalam riwayat itu kan bangsa Arab ya, yang dari Madinah pada waktu itu. Dan kalau kita melihat riwayat sebelumnya dalam bab yang ke-10, itu sepertiga saja daripada kaum muslimin, karena sepertiganya sudah meninggal, sepertiganya lari ya dari peperangan. Sepertiganya lagi meninggal semuanya, ya termasuk syurtah tadi. Kemudian sepertiganya itu yang sisa. Nah sepertiga yang sisa inilah yang hari keempat dalam riwayat ini itu bersatu dengan syurtah yang sisa tadi. Bersatu dalam apa? Bersatu untuk menyerang kaum Romawi, bersatu dalam niat yang sama, yaitu mati fisabilillah, antara dua pilihan, mati atau menang. Jadi sekarang gabungan antara seluruh kaum muslimin. Di sini disebutkan, lalu Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, kullun ghairu ghalibin wa tafna syurtah fa idza kana yaumur rabi' nahada ilaihim baqiyatu ahli al-islam fayaj'alullahu ad-dabarata alaihim fayaqtuluna maqtalatan imma qala la yura mithluha wa imma qala lahum yura mithluha. Jadi tadi kita sebutkan setelah hari yang keempat, dan ini termasuk sepertiga daripada kaum muslimin daripada riwayat sebelumnya, itu kaum muslimin yang sisa semuanya itu bergabung kepada syurtah, lalu kemudian berniat dengan niat yang sama untuk mati fisabilillah, antara mati atau menang. Lalu kemudian di sini disebutkan terjadilah perang besar.
Malhamah Al-Kubra. Sampai mereka mengatakan ini perang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, tidak pernah terjadi sebelumnya, atau tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Saking besarnya. Dan orang-orang yang mati pada waktu itu ya dari kalangan kaum Romawi tentunya ya dari pihak yang kalah, dan juga tidak terkecuali juga di kaum muslimin juga ada yang mati pada hari yang keempat. Itu cukup banyak sekali kematian di situ, sehingga bangkai-bangkai pada waktu itu mayat ya, dibayangkan ya kaum Romawi sekitar hampir 1 juta ya tadi kita sebutkan, kaum muslimin walau alam itu berapa itu jumlahnya ya, ratusan ribu ya adalah begitu kan. Bayangkan di situ bangkai-bangkai semuanya, sampai disebutkan di sini burung-burung yang terbang melewati bangkai itu mati seketika. Kenapa? Karena baunya bangkai tersebut sangat menyengat sekali. Coba kita baca apa yang disebut. Hingga burung-burung berterbangan, lihat situ ya. Hingga burung-burung berterbangan melintasi segala penjuru mereka, dan hingga burung-burung berterbangan melintasi segala penjuru mereka, dan tidaklah melintasi mereka, yaitu burung-burung tersebut, mereka maksudnya yang berperang dan korban-korban perang tersebut, melainkan pasti tersungkur mati. Ini dia hadisnya. Jadi sekali lagi, burung-burung yang melewati kawasan tersebut pun tiba-tiba jatuh ya, mati. Kenapa? Karena baunya mayat-mayat tersebut sangat menyengat. Menyengat satu hal. Kemudian karena saking banyaknya mayat-mayat pada waktu itu. Bisa bayangkan bahwa mayat-mayat, satu mayat saja itu kan baunya menyengat. Tapi tidaklah sampai membunuh burung ya yang sedang berterbangan. Tapi ini juta ya mayat pada waktu itu. Itu ya sangat-sangat masuk akal sekali apabila burung tersebut itu mati seketika. Kemudian katanya di sini satu kabilah menghitung tadinya berjumlah 100 orang, tapi mereka hanya menjumpai 1 orang saja. Ini maksudnya perbandingan korban pada waktu itu. Satu kabilah menghitung tadinya berjumlah 100 orang, tapi mereka hanya menjumpai 1 orang saja. Daripada 100 sisa 1. Berarti yang 99 itu meninggal dunia. Bayangkan kali sekian, sehingga mayat terletak seperti itu, busuk baunya dan seterusnya, sehingga wajarlah si burung-burung ini mati seketika dalam keadaan terbang pada waktu itu. Dan ini kita bayangkan bahwasanya peperangan sangat-sangat besar sekali. Kemudian lalu harta rampasan perang mana yang bisa membuat senang, atau harta peninggalan mana yang bisa dibagikan saat mereka seperti itu. Ini tentu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan riwayat ya sesuai dengan keadaan pada waktu itu untuk menyingkat tentunya riwayatnya. Kalau tidak, tadi kita sebutkan boleh kita satu-satukan riwayat apabila riwayatnya sahih. Kan kita jumpai sebelumnya riwayatnya ketika Romawi kalah, dan ini juga tambahan lafaz daripada Ibnu Mas'ud. Kan riwayat sebelumnya tidak menyebutkan bahwa sampai burung-burung itu mati. Itu tidak. Karena riwayat sebelumnya hanya menyebutkan sisa sepertiga, lalu Allah Subhanahu wa taala menangkan, dan itulah sebaik-baik orang yang mati syahid, sebaik-baik pasukan dan seterusnya. Tapi ini sekali lagi digambarkan sedemikian rupa, dan itu menunjukkan keyakinan kita bahwasanya perang tersebut sangat-sangat besar sekali. Nah, setelah Romawi kalah ya tentu mereka yang tersisa berapa orang tadi kan lari kepada Konstantinopel pada waktu itu, kemudian diburu dikejar oleh kaum muslimin. Nah, di situ kaum muslimin tidak lagi berperang di situ karena cukup dengan la ilaha illallah, bertakbir dan seterusnya, maka Konstantinopel ringkasnya ditaklukkan, dan otomatis harta-harta pada waktu itu menjadi harta ghanimah yang halal untuk dibagi-bagi, untuk diambil oleh kaum muslimin. Namun ketika kaum muslimin membagi-bagi ghanimah, tiba-tiba datang orang yang berseru yang menyatakan bahwasanya Dajjal telah berada di keluarga kalian. Dan ini menunjukkan bahwasanya
pada waktu itu ya sudah tidak berharga lagi dunia. Kenapa? Karena Dajjal sudah turun. Ini menandakan kiamat sudah dekat. Taib. Kemudian saat seperti itu mereka tiba-tiba mendengar serangan lebih besar darinya. Kemudian orang yang berteriak mendatangi mereka bahwa Dajjal telah mengganti mereka di keluarga mereka. Lalu mereka membuang yang ada di tangan mereka kemudian pulang. Nah, ini tentu terjemahnya tidak begitu kita fahami ya. Jadi insyaallah kita sudah fahami daripada apa yang disampaikan tadi, bahwa ketika kaum muslimin itu posisinya ini kan berada di Konstantinopel sudah. Jadi tadi di Al-Malhamah di Syam ya, pada waktu itu mereka sudah kalah, dan matinya burung-burung itu kan berada di posisi di atas wilayah Syam. Nah, ini sekarang Ghanimah ini posisinya berada di Konstantinopel. Atau mungkin tidak menutup kemungkinan juga sisa-sisa barang bawaan pasukan yang ada di Syam itu mereka tidak berminat lagi. Tapi itu seruan daripada seseorang, namun rupa-rupanya itu adalah syaitan, dan syaitan ini berbohong. Dan ini menunjukkan bahwasanya syaitan itu kadang-kadang itu menjelma sebagai manusia. Dan tentunya ketika syaitan menjelma sebagai manusia, ya tentu kita tidak mengetahuinya ini apakah syaitan atau tidak. Yang pastinya syaitan itu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemampuan untuk menjelma, sebagaimana jelmaan syaitan pada waktu zaman Nabi SAW, yang riwayat ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala menjaga harta zakat pada waktu itu. Nah, di akhir zaman pun demikian. Gimana dengan di zaman kita? Bolehkah syaitan? Boleh saja syaitan, namun kita memastikan itu adalah syaitan, nah ini perkara lain cerita. Tapi yang jelas syaitan boleh-boleh saja menjelma sebagai manusia lalu mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, Yang namanya hembusan syaitan, dia hembus bisik-bisik secara langsung atau bisik-bisik secara tidak langsung, yang namanya syaitan ar-rajim. Kemudian di sini disebutkan mereka tiba-tiba mendengar berteriak, kemudian orang berteriak mendatangi mereka bahwa Dajjal telah mengganti mereka di keluarga mereka. Maksudnya Dajjal mendatangi keluarga mereka. Kemudian di sini disebutkan lalu mereka membuang yang ada di tangan mereka kemudian pulang. Nah, tadi posisi di mana nih? Konstantinopel ya. Ya. Setelah itu mereka mengirim 10 tentara berkuda ke depan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui nama-nama mereka, nama-nama ayah mereka, dan warna kuda mereka. Jadi maksudnya di sini adalah pasukan yang ada pada waktu itu, ya. Ini diketahui oleh Nabi SAW, warna-warna kudanya, nama-nama mereka gitu. Sehingga para ulama sebagian menyimpulkan bahwasanya pemimpin perang pada waktu itu, peperangan besar Al-Malhamah Al-Kubra pada waktu itu adalah Al-Mahdi. Memang tidak disebutkan pemimpinnya siapa dalam riwayat-riwayat, tapi dari riwayat ini para ulama menyimpulkan bahwasanya karena Nabi SAW kan menyebutkan mengetahui nama-namanya. Kemudian juga dalam riwayat tersebut bahwasanya Al-Mahdi ini kan daripada keturunan Nabi SAW. Taib. Jadi sesungguhnya kata Nabi SAW, aku mengetahui nama-nama mereka, nama-nama ayah mereka, dan warna kuda mereka. Dan kata para ulama, ini menyimpulkan atau bisa disimpulkan daripada riwayat ini, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya peperangan itu terjadi menggunakan alat-alat atau kendaraan-kendaraan yang biasa dipakai pada zaman Nabi SAW, yaitu kuda di sini. Lalu kemudian dalam riwayat sebelumnya disebut pedang-pedang. Nah, itu menunjukkan bahwasanya peperangan pada waktu itu akan kembali seperti peperangan tradisional lah, tidak menggunakan alat-alat yang canggih-canggih. Jadi sekali lagi inilah
sebagai kesimpulan daripada para ulama, karena pada waktu itu tidak ada lagi alat-alat canggih dan bahkan tidak ada lagi handphone dan seterusnya. Karena kalau ada handphone pasti mereka akan telepon dulu keluarganya, betul apa tidak ada dajjal di situ kan? Ya, tapi kan rupa-rupanya mereka tidak tahu, dan tidak ada alat untuk berhubungan. Ya, tidak ada alat untuk menghubungi, akhirnya mereka pun tertipu dengan syaitan pada waktu itu. Taib. Kemudian kata mereka, kata Nabi SAW di sini, sungguhnya Abdullah bin Mas'ud menyebutkan di sini ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui nama-nama mereka, nama-nama ayah mereka, dan warna kuda mereka. Mereka adalah tentara berkuda terbaik di muka bumi saat itu, atau di antara tentara berkuda yang terbaik di atas bumi saat itu, yaitu orang-orang yang berperang pada waktu itu. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan di sini di akhir ucapan beliau, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui nama-nama mereka dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ingin mempertegas kembali bahwasanya apa yang disebutkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu di awal, kan di awal beliau mengisyaratkan ke Syam, atau tidak? Di awal beliau menyebutkan kesimpulan bahwasanya kiamat tidak akan terjadi sebelum hal ini terjadi, artinya tidak akan dibagi harta warisan, tidak lagi orang ingin dunia dan seterusnya. Nah, beliau kan sebelumnya tidak menyebutkan Rasulullah SAW, itu tidak. Nah, tapi di akhir beliau menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mengetahui nama-nama pasukan tersebut, nama-nama pasukan berkuda tersebut, dan bahkan warna kudanya mereka. Nah, ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya Ibnu Mas'ud ingin mempertegas bahwasanya apa yang disebutkan beliau dari awal ceritanya, dari awal ucapannya sampai akhir ucapannya, itu semua disandarkan kepada Nabi SAW. Itu semua adalah daripada ucapan Nabi SAW. Jadi bukan hanya ngarang-ngarang saja. Walaupun kita ketahui dalam ilmu hadis disebutkan ada istilahnya hadis marfu secara lafaz. Hadis marfu maknanya hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. Itu ada istilahnya hadis marfu yang disandarkan kepada Nabi SAW secara lafaz, maknanya disebutkan oleh perawi Nabi SAW bersabda. Sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud di akhir ini, Rasulullah SAW bersabda. Ada yang disebut dengan hadis marfu hukman. Hadis marfu, hadis kepada Nabi SAW tapi secara hukum saja. Maknanya apa? Tidak disebutkan oleh Nabi, tidak disebutkan oleh sahabat bahwasanya itu langsung qala Rasulullah SAW, tidak. Namun dari sisi isinya, ya, dari sisi isinya diketahui tidak mungkin sahabat tersebut akan mengada-ngada, akan mengarang-ngarang. Maka disimpulkan itu pasti mereka dapatkan dari Nabi SAW. Namun kenapa mereka tidak menyebutkan qala Rasulullah SAW? Ya karena mungkin ada sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya ya untuk mempersingkat waktu, gitu kan? Karena ya boleh-boleh saja seperti keadaan ya rahmukallah. Keadaan seperti ini, Ibnu Mas'ud datang tiba-tiba ada orang gitu kan? Ya langsung saja beliau cerita gitu kan? Tidak menyebutkan qala Rasulullah SAW, aku telah mendengar ini, tidak. Jadi untuk mempersingkat atau untuk berdalil, karena biasanya dalam konteks sebagai dalil, menyebutkan lafaz konteks sebagai dalil itu kan biasanya langsung saja to the point gitu kan. Namun dilihat dari segi isinya, maka tidak mungkin itu daripada karangan-karangan sahabat. Nah, apa yang menjadi isi riwayat sehingga riwayat tersebut dihukumi sebagai hadis Nabi SAW, sebagai hadis Nabi SAW marfu tadi kita sebutkan. Di antaranya adalah menyebutkan tentang hal-hal yang gaib, menyebutkan tentang hal-hal yang gaib. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW apabila menceritakan tentang hal-hal yang gaib, ya, tentang hal-hal yang gaib, maka kalaupun tidak disebutkan itu adalah ucapan Nabi SAW, itu bisa dipastikan sebagai hadis Nabi SAW. Karena tidak mungkin sahabat-sahabat Nabi SAW menyampaikan hal-hal yang gaib dari kepalanya, dari kesimpulannya. Tidak mungkin.
Nah, dikecualikan oleh para ulama, dikecualikan sahabat-sahabat Nabi SAW yang terkenal meriwayatkan hadis-hadis Israiliyat. Nah, itu dikecualikan, dan itu beberapa saja. Tidak banyak sahabat-sahabat Nabi SAW yang terkenal dengan meriwayatkan hadis-hadis Israiliyat. Hadis-hadis Israiliyat mananya apa? Riwayat-riwayat yang sebelum Nabi SAW diutus. Nah, itu namanya Israiliyat. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Nabi SAW diutus, itu namanya Israiliyat. Terjadi di zaman Nabi Isa, terjadi di zaman Nabi Musa, itu semua namanya Israiliyat. Nah, kalau ada sahabat Nabi SAW yang terkenal dengan hadis Israiliyat, ya, lalu kemudian tidak menyandarkan, tidak mengatakan qala Rasulullah SAW, ini perlu dicek, cek dan recheck, maksudnya double check. Tapi kalau seperti Ibnu Mas'ud, ya, tidak dikenali meriwayatkan hadis Israiliyat, walaupun misalnya beliau tidak menyebutkan qala Rasulullah SAW, tapi isi daripada apa yang disampaikan adalah hal-hal yang gaib, maka itu bisa dipastikan itu adalah hadis Nabi SAW. Itu terkait dengan isi, yaitu hal-hal yang gaib. Kemudian terkait dengan surga atau terkait dengan pahala dan siksa. Pahala dan siksa. Itu pun kalau sahabat-sahabat Nabi SAW tidak menyebutkan sebelumnya qala Rasulullah SAW, tapi yang dia sampaikan adalah pahala, kemudian dia sampaikan adalah ganjaran, mendapat surga, mendapat neraka, itu pun bisa disimpulkan sebagai hadis Nabi SAW, karena tidak mungkin sahabat-sahabat Nabi SAW menyebutkan pahalanya ini, pahalanya itu, kecuali daripada Nabi SAW. Keutamaan ini, keutamaan itu, kecuali daripada hadis Nabi SAW. Nah, tadi kita sebutkan Ibnu Mas'ud, kalaupun tidak menyebutkan qala Rasulullah SAW di akhir hadisnya ini, kita pun sudah bisa terima bahwasanya ini adalah pasti daripada Nabi SAW. Karena kita perhatikan kan di awal beliau tidak menyebutkan qala Rasulullah SAW, itu tidak. Beliau langsung menyampaikan riwayatnya. Jadi seolah-olah itu adalah daripada dirinya. Namun lagi-lagi karena ini adalah hal yang gaib, maka ya tentu tidak daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sendiri. Taib. Jadi kata beliau di akhir hadisnya ini, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui nama-nama mereka, nama-nama ayah mereka, dan warna kuda mereka. Nah, ini juga sebagai salah satu bantahan bahwasanya pasukan yang dimaksud adalah yang menaklukkan kota Konstantinopel itu bukan pasukannya Muhammad Al-Fatih. Nah, ini juga sebagai bantahan. Taib. Kemudian di sini disebutkan mereka adalah tentara berkuda terbaik di muka bumi saat itu, atau di antara tentara kuda yang terbaik di atas bumi saat itu. Kemudian baru faedah sanadnya, Ibnu Abi Syaibah berkata dalam riwayatnya dari Usair bin Jabir telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ubaid Al-Ghubari telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zaid dari Ayub dari Humaid bin Hilal dari Qutadah dari Usair bin Jabir berkata, aku pernah berada di dekat Ibnu Mas'ud lalu angin merah bergejolak. Ia menyebut hadis serupa. Maksudnya ini faedah sanad yang mendukung bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang sahih, riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, ini merupakan riwayat yang sahih. Dan tambahan bahwasanya keadaan Ibnu Mas'ud pada waktu itu bersama murid-muridnya, dan datanglah orang ini tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, dan tidak ada yang ingin disampaikan melainkan satu hal saja, yaitu menyampaikan berita kiamat akan terjadi. Kenapa? Gara-gara dia telah melihat angin berwarna merah. Itulah terjadilah apa yang disebut oleh Ibnu Mas'ud sebagai riwayat bantahan daripada orang yang memastikan kiamat yang terjadi ini. Taib, itu dia hadirin semuanya, hadis dalam bab yang ke-12 ini. Dan sekali lagi ini adalah hal yang pasti akan terjadi kelak nanti di akhir zaman. Namun lagi-lagi kita ingatkan, janganlah kita menunggu peristiwa ini terjadi baru kita sadar dunia ini tidak ada artinya. Namun marilah dari sekarang kita sadarkan diri kita, kita sadarkan keluarga kita bahwasanya dunia ini bukan tujuan utama. Makanya itu mari kita semangat untuk
mengisi hari-hari kita, bagaimana hari-hari kita ini menjadi keselamatan kita nanti pada kelak pada hari kiamat. Lalu kemudian peristiwa-peristiwa yang ada di akhir zaman ini kita hanya imani saja dan itu pasti akan terjadi. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW kita imani, apa yang tidak disebutkan oleh Nabi SAW jangan kita kepo-kepo. Jangan kita berandai-andai, jangan kita mengarang-arang cerita, pandai-pandai mengaitkan ini dan mengaitkan itu. Taib hadirin semuanya, kiranya sampai di sini dulu dan insyaallah taala kita akan sambung pada waktu berikutnya dalam bahasan bab-bab berikutnya dari kitab Sahih Muslim ini. Dikatakan bahwa yang syurga itu tidak ada dua kubu, nggak ada yang menang, tapi setelahnya syurganya meninggal. Maksudnya kan kalau meninggal berarti kan yang Romawi menang. Tidak. Jadi ketika kedua kubu, dan kita ingat bahwa riwayat sebelumnya kaum Romawi kan minta pasukannya, minta orang Romawi yang sudah masuk Islam itu untuk diserahkan, tapi tidak terjadi. Sehingga Syurtah ini yang maju. Nah, ya kenapa disebutkan tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah? Karena sampai malam gitu kan, itu dua-dua pasukan masih siap. Cuma yang mati adalah Syurtah ini sebagai perwakilan. Jadi tidak disebutkan menang kalah dalam hal ini. Karena apa? Karena ibaratnya ibaratnya sebagai perwakilan dulu, begitu kan? Iya, pasukan kecilnya ini. Ya, kompinya lah gitu kan Syurtahnya. Nah, kenapa tidak terjadi? Misalnya kan biasanya kalau satu pasukannya ini meninggal gitu kan, langsung saja perang terjadi kan? Kenapa tidak terjadi perang? Karena kan malam hari. Jadi ketika malam hari datang, mereka berhenti perang. Besok keesokan harinya sambung lagi, karena ada sambungannya. Maka disebut tidak ada kalah menang di antara dua kubu. Namun yang jelas Syurtahnya ini meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Jadi sampai malam hari ya selesai perang, besoknya ada Syurtah baru. Sampai hari keempat Syurtah itu masih ada juga. Namun karena kaum muslimin pada waktu itu bersatu, sisa-sisa kaum muslimin bersatu dengan Syurtah itu, itulah perang terakhir pada waktu itu, dan barulah dipastikan kekalahannya si kaum Romawi ini. Jadi secara umum gitu, belum ada yang kalah menang secara umum. Tapi kalau secara khusus itu udah kalah maksudnya. Oh ya. Berapa orang sudah kan lebih. Oh tidak disebutkan nih kalau tak silap ya. Ya. Ya sekiranya demikian. Tapi poinnya adalah mereka itu siap mati fisabilillah, antara menang atau antara mati. Jadi selama 3 hari awal ini yang berperang cuma Syurtah? Iya, Syurtah itu. Berarti cukup luar biasa kan? Melawan pasukan Romawi yang sekian. Iya. Berarti itu sebab itulah itu adalah pasukan yang terbaik, kemudian orang yang mati syahid yang terbaik. Ya. Komentar kita menggunakan hadis ini untuk berani mati. Suicide bomb. Bom bunuh diri. Mungkin saja. Ya, kalau dicocok-cocokkan ya mungkin saja lah ya. Tapi yang namanya mereka, kalau mereka bunuh diri, kan mereka antar nyawa dan sudah dipastikan dia mati. Tapi yang namanya Syurtah ini kan dua pilihannya. Ada yang hidup kan? Ya, antara dua pilihannya. Kan antara menang dan antara mati. Jadi dia ada harapan untuk menang, maksudnya ada harapan untuk hidup gitu kan kalau menang. Tapi kalau yang bom bunuh diri ini ya sudah pasti mati lah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.